Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Pertiwi, saya semester 7, NIM saya 8776394. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan melalui struktur bagian dalam pencernaan makanan yang ada berupa di sini ada gambar. Gambar di sini saya akan menjelaskan di sini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar dan anus. Organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan mekanik terjadi ketika kita mengunyah makanan dan memecah jadi potongan-potongan kecil. Itu proses mekanik ya. Pencernaan kimiawi terjadi saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Fungsi mulut adalah mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan menyalurkannya ke lambung. Oke, ini fungsi mulut. Lanjut lagi kita ada di sini, gambar yang di sini itu kerongkongan ya. Kerongkongan ini fungsinya, kerongkongan bentuknya seperti tabung yang dibalut otot. Jadi kerongkongan ini seperti tabung, kita lihat di sini. Nah, garisnya panjang sekali, itu seperti tabung. Fungsinya membawa makanan dari mulut ke lambung. Jadi fungsi dari setelah mulut ini mengunyah, lanjut lagi kerongkongan ini makanan yang akan masuk ke dalam mulut dan melalui kerongkongan dan menuju ke lambung. Jadi ini dia lambung ya. Nah, ini proses dari mengunyah langsung masuk ke lambung. Jadi fungsi kerongkongan disebut adalah suatu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dan ini dia ada lambung. Kita lihat di bagian warna ini. Ini ya. Ini lambung. Ini fungsi lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantung besar dan terletak di perut sebelah kiri. Jadi lambung ini terbentuk kantung yang besar yang terletak di perut sebelah kiri. Fungsi utamanya, lambung di sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Di organ ini banyak terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Pertama, ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Jadi selain fungsi lambung ini juga untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Dan yang keempat, di sini ada usus halus. Nah, ini usus halusnya. Nah, ini gambar ini usus halus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Fungsi usus halus lainnya antara lain memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Jadi memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh dan menetralkan makanan, ya, menjaga keseimbangan cairan. Oke, di sini kita akan lihat gambar sistem pencernaan pada organ tubuh yaitu usus besar. Usus besar ini kita lihat ada di bagian warna hijau ini. Nah, ini merupakan usus besar. Nah, fungsinya ialah makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi fases. Sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan jadi fases. Selain itu, usus besar juga berfungsi menyerap kembali sisa air dan vitamin yang masih terdapat di makanan. Kemudian sisa air dan makanan itu akan diserap hingga terbentuknya sebuah antibodi yang digunakan untuk mencegah infeksi. Nah, jadi usus besar ini ialah makanan yang tidak diserap oleh usus halus, maka dia akan menampung ke dalam usus besar yang merupakan menjadi fases ya. Lanjut lagi. Nah, fungsi anus ini ialah fases disimpan di rektum dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Itu saja penjelasan sistem struktur pencernaan makanan yang ada berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selebihnya
Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.